Ustadz, bagaimana kita menyikapi saat ini sedang trending lagu Aisyah istri Rasulullah? Apakah ini diperbolehkan baik dari sisi lirik dan lagu? Terlarang tentunya ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bukan seperti itu, ingin menunjukkan cinta kita kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan kalau orang betul-betul cinta kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia akan tahu bahwasanya Aisyah itu faqihah, Aisyah itu ahli fikih, Aisyah itu ahli fikih. Itulah sebab kenapa Nabi Muhammad kala itu menikahi beliau sangat mudah sekali, karena Nabi Muhammad ingin menyiapkan istri yang ahli fikih. Dan terjadi, Aisyah radhiyallahu anha adalah ahli fikih. Makanya perempuan-perempuan di zaman itu kalau bertanya, khususnya apalagi tentang urusan kewanitaan, mesti langsung kepada Aisyah. Jika mereka bertanya pada Nabi Muhammad alihkan kepada Aisyah. Maknai cinta Anda kepada Aisyah dengan mengetahui keutamaannya. Di antaranya ilmu yang dia miliki. Artinya memicu Anda untuk yuk belajar kalau Anda cinta, bukan nyanyi-nyanyi. Dan tahukah Anda bahwasanya hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad berkaitan dengan haramnya musik, Aisyah yang meriwayatkan. Hadis-hadis tentang haramnya musik, di antaranya yang meriwayatkan Aisyah. Dan sekarang Anda sedang bernyanyi dengan musik. Dan yang sedang Anda bahas, istri Nabi Muhammad yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad haramnya itu. Nyambung nggak ini? Anda bahas bagaimana kemudian kesenangan dia bersama Nabi Muhammad, adu lari, bla bla bla. Tapi ada sisi yang lain, yang harusnya itu lebih utama untuk dibahas. Wallahu a'lam bishawab. Betul, mungkin sebagian orang ingin menyanjung beliau, memuliakan beliau karena Syiah menistakan beliau. Tapi bukan begitu caranya. Pelajari para sahabat secara umum, pelajari para sahabat juga secara khusus. Bahkan untuk istri-istri Nabi Muhammad terdapat kitab yang khusus, Nisa Haulan Nabi, perempuan-perempuan di sekitar Nabi Muhammad. Istri-istri beliau dibahas semuanya. Kenali keutamaan mereka, bukan dengan nyanyi-nyanyi, bukan kemudian dengan menyampaikan hal-hal yang mungkin kurang pantas ya disampaikan tentang sahabat Nabi kita Muhammad SAW, istri beliau. Di saat yang sama dia sahabat dan dia istri. Dan ketika dia menjadi istri Nabi Muhammad SAW, itu di antara yang menunjukkan bahwasanya ini perempuan terbaik, karena dia mendampingi manusia terbaik. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, fadlu Aisyah ala sairin nisa ala kafadli tharid ala sairit ta'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan semua wanita, kata para ulama, kecuali Khadijah, nggak bisa dikalahkan. Itu bagikan tharid, bubur roti campur daging, makanan paling enak versi Nabi Muhammad kali itu dibandingkan semua makanan. Bahkan beliau ketika ditanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling kamu cintai? Beliau langsung menjawab, Aisyah. Yang kami maksudkan, wahai Rasul, dari laki-laki, bapaknya Aisyah. Kenali keutamaan beliau, tapi dengan cara yang benar, bukan dengan cara nyanyi-nyanyi. Akhirnya semua orang mengcover sini, cover sana. Ini lambat laun nih, pelan-pelan nih akan keluar versi koplonya. Lihat aja. Saya bukan dukun ya, tapi lambat sudah keluar. Sudah keluar versi koplonya. Dangdut ya, masih dangdut, tapi bukan koplo. Ada mungkin versi pop ya, versi yang umum lah ya. Akan keluar dangdut, nanti levelnya naik, dangdut koplo. Nanti levelnya naik, akan keluar underground ya. Ya, kan yang penting syairnya bagus. Mau bagaimanapun musiknya akan keluar. Apaan? Hah? Di mana faedahnya kemudian? Rusak akhirnya kemudian citra Aisyah radhiyallahu anha. Karena apa? Karena dia yang disebutkan di syair-syair itu. Mempelajari manaqib itu harus. Tapi kenali Nabi Muhammad dulu, kemudian para sahabatnya, di antaranya istri-istri beliau. Tapi dengan cara yang benar. Jangan sampai Anda tertipu dengan talbis. Ya, Anda merasa benar ya. Ini kan baik, ini kan nasihat, ini kan mengajarkan kepada kita supaya mentauladani Aisyah. Tapi talbis iblisnya dengan musik. Saya tidak tahu syairnya secara utuh, saya nggak ngikutin, nggak tahu syairnya secara utuh. Katakanlah isinya baik, benar, tapi talbis iblisnya yang dia sematkan di situ. Ingat ya, yang dijerumuskan iblis dalam kesalahan itu levelnya Nabi, bukan kayak kita. Yang dia jerumuskan itu levelnya Nabi, bukan kayak kita. Kita lebih mudah, Nabi dia bisa rayu. Dia masukkan kemudian di sana kemaksiatan. Apa itu? Musiknya. Tersamarkan akhirnya pembahasan musiknya. Kenapa? Anda merasa indah dengan syair lagunya. Dia jago, target jangka panjangnya semua kita masuk neraka. Yang dia pernah taklukkan itu adalah seorang nabi, bukan rakyat biasa, manusia biasa kayak kita. Jangan kena Anda dengan tipu dayanya. Mempelajari para sahabat, apalagi istri-istri Nabi Muhammad SAW penting, sangat penting.
tapi harus dengan cara yang benar, bukan kemudian dengan cara yang ditalbiskan oleh iblis, ditipunya kita, merasa nyaman kita, tentram kita dengan itu, dan akhirnya lihat, kalau sudah diawali dengan kesalahan, mesti berujung dengan kesalahan. Nanti akan keluar versi dangdut koplonya, bahkan mungkin versi TikToknya, saya nggak tahu, saya bukan dukun. Tapi sangat mungkin terjadi. Awalnya pop, sekarang berubah ke dangdut, naik level lagi jadi dangdut koplo, nanti akan jadi versi TikToknya. Dan semua orang akan menyanyikannya dan dia tidak tahu siapa yang sedang dia nyanyikan. Istilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.